Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6 Damaskus, berjumpa lagi bersama Bu Uni di pelajaran Al-Quran Hadis. Teman-teman, kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini ya. Amin. Sebelumnya Bu Uni mau minta maaf nih, karena di info pekanan Bu Uni menulisnya akan mengulang materi pelajaran kelas 4. Tetapi hari ini kita akan mengulang pelajaran kelas 5. Di antaranya surah Al-Kafirun, surah Al-Ma'un, surah At-Takasur, surah Al-Qadar, dan terakhir surah Al-Alaq. Teman-teman sudah pada hafal kan surah-surah tersebut? Yang pertama, kita akan belajar surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Terdiri dari 6 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. 6 ayat ya. Surah yang ke-109 di dalam Al-Quran dan tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk bersikap toleransi. Apa toleransi? Yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Di Indonesia ini banyak beragam agama, ada Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Islam. Kita diperbolehkan berteman kepada teman yang beda agama, saling menyayangi, menghormati, bersikap ramah. Tetapi ada hal yang dilarang oleh Islam, yaitu tentang keyakinan. Contoh, teman kalian mengajak kalian untuk beribadah di agamanya atau merayakan hari raya agamanya. Nah, teman-teman harus menolak dengan tegas ya, karena itu udah beda keyakinan. Dijelaskan di surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya kita akan belajar surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang berguna, yang terdiri dari 7 ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah yang ke-107 dalam Al-Quran, tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang ada 5 macam orang yang mendustakan agama. Yang pertama ialah orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Yang tidak menyayangi anak yatim, yang menjelek-jelekan anak yatim, yang memarahi atau memusuhi anak yatim. Itulah yang disebut menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ia tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, pelit artinya. Yang ketiga ialah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi teman-teman, udah azan nih, tapi teman-teman malah asik main. Itulah yang disebut orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan yang keempat yaitu orang yang berbuat riya. Apa riya? Jadi apabila teman-teman mengerjakan sesuatu yang baik, tapi ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain. Seperti gambar, dia lagi sholat tapi ingin memamerkan sholatnya kepada orang lain. Yang terakhir atau yang kelima, enggan memberi bantuan, malas memberikan bantuan kepada orang lain. Seperti di gambar, ibu kamu lagi masak tapi kamu malah asik bermain. Selanjutnya kita akan belajar surah At-Takasur. Surah At-Takasur artinya bermegah-megahan, yang terdiri dari 8 ayat.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Surah yang ke-102 di dalam Al-Quran, sama tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah At-Takasur menjelaskan agar kita tidak boleh bermegah-megahan terhadap kekayaan yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki itu semata-mata titipan Allah. Allah bisa kapan saja mengambil harta tersebut, entah dengan cara dicuri, hilang, atau terbakar. Jadi teman-teman tidak boleh sombong ya. Kita harus mensyukuri nikmat sekecil apapun yang Allah berikan. Karena apabila kita mensyukuri, Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Kita lanjut lagi ya teman-teman, tetap semangat. Kita belajar surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini kelas 5 di semester 2. Surah Al-Qadar artinya kemuliaan, yang terdiri dari 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Surah yang ke-97 di dalam Al-Quran, tergolong ke dalam surat Makkiyah. Surah Al-Qadar ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Di ayat kedua dijelaskan, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Dan di ayat ketiga, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Jadi teman-teman, apabila teman-teman beribadah nih, ngaji, sholat atau zikir pada malam Lailatul Qadar, maka hitungannya sebanding dengan teman-teman beribadah 84 tahun. Jadi 1000 bulan itu 84 tahun. Terakhir, kita akan belajar surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq artinya segumpal darah. Terdiri dari 19 ayat. Nah, ini paling banyak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surah yang ke-96 di dalam Al-Quran, tergolong ke dalam surat Makkiyah juga. Bu Uni nggak bikin slide untuk arti surah Al-Alaq, tapi Bu Uni akan jelaskan isi kandungan surah Al-Alaq. Yang pertama, surah Al-Alaq menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Dan yang kedua, dengan kemurahan dan kebaikan, Allah mengajarkan manusia apa yang belum diketahui dengan cara membaca, menulis, dan mengetahui ilmu pengetahuan. Dengan teman-teman sering banyak membaca buku, maka banyak pula ilmu yang dikuasain. Dan yang terakhir, manusia dilarang melupakan nikmat Allah dan bersikap takabur. Apa takabur? Itu merasa dirinya paling berkuasa. Na'udzubillah. Nah, di akhir penghujung video pembelajaran, Bu Uni akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, bacakan surah Al-Kafirun ayat 4. Yang kedua,
bacakan surah Al-Ma'un ayat 5. Yang ketiga, bacakan surah At-Takasur ayat 6. Dan yang keempat, bacakan surah Al-Qadar ayat 3. Dan yang terakhir, bacakan surah Al-Alaq ayat 11. Dalam bentuk voice note ya. Jadi bacaan tersebut kalian kirim dalam bentuk voice note dan dikirimkan ke WhatsApp-nya Bu Uni. Bu Uni tunggu voice note teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran hari ini. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan lengkapnya, bisa buka Google Sheet Bu Uni di kelas 5 ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video hari ini. Bu Uni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.